Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Asistensi praktikum farmasi fisika untuk prodi D3 Farmasi FIK Umat tahun ajaran 2020-2021. Mohon maaf Bu, suaranya enggak kedengeran Bu. Iya Bu, nggak ada suaranya. Apakah semuanya nggak kedengeran atau gimana? Suaranya kecil Bu. Ya Bu, nggak ada suaranya Bu. Oke, sebentar kalau gitu. Tes, kalau sekarang udah bisa. Izin Bu, katanya nggak ada yang di ACC, katanya di grup Bu. Belum ada yang di ACC. Suaranya masih kecil Bu. Masih kecil? Iya Bu. Terus gimana? Udah Bu. Oke. Kenceng Bu, kenceng. Oke, saya mulai ya. Jadi tim dosen praktikum farmasi fisika ada 4 orang ya. Ada saya, kenalkan saya apoteker Cynthia Rahmawati. Kemudian nanti yang kedua ada Ibu Melati Permatahati. Yang ketiga ada Bapak apoteker Zun Haryadi Itiko. Dan yang keempat ada Ibu apoteker Baik Grenisia Puspita Anjani. Kemudian tujuan praktikum farmasi fisika ini tujuannya adalah kan kalian sudah mendapatkan ini ya materi praktikum perkuliahannya ya. Maka di perkuliahan itu kalian mendapatkan teorinya, maka di praktikum ini kalian akan mendapatkan praktiknya. Nah, tujuannya nanti agar mahasiswa dapat memahami dan dengan mempraktikkan sifat-sifat fisika zat penyusun sediaan obat sehingga diharapkan mampu membuat sediaan obat dengan kualitas yang baik. Untuk tata tertib praktikumnya ya, untuk presensi praktikum. Yang pertama, praktikan diwajibkan datang 10 menit sebelum praktikum dimulai untuk mengisi daftar hadir, mengumpulkan laporan percobaan minggu sebelumnya, dan mengikuti pretest. Keterlambatan praktikan tanpa alasan yang jelas berakibat tidak diperkenankan mengikuti praktikum ya. Jadi nanti kalian ketika jadi nanti kita pertama kali itu kita akan melakukan tutorial dulu ya. 5 minggu pertama ini kita akan tutorial, kemudian baru minggu depannya itu kita minggu ke-6 dan sampai 10 baru kita praktikum. Oke. Kemudian bentar ya. Baik, sudah bergabung dengan kita Ibu apoteker Baik Lenisia ya, salah satu dosen tim di praktikum hari ini. Selamat datang Ibu. Ibu. Mohon maaf terlambat. Apa-apa. Makasih Bu Lenisia. Baik, izin melanjutkan Ibu terkait dengan presensi praktikum ya. Apabila tidak mengikuti pretest dan praktikum, praktikan harus memberikan surat izin atau keterangan yang sah dan diberikan kepada dosen atau asisten yang bersangkutan. Jadi misalkan sakit ya harus ada surat keterangan dokternya ya. Kemudian untuk pelaksanaan dan penilaian praktikum, sistem penilaian praktikum ini meliputi yang pertama penilaian harian oleh masing-masing dosen yang meliputi nilai pretest ini proporsinya 25%, kemudian post-test 25%, kemudian nilai praktik atau skill lab-nya 25% ya yang terdiri dari kerjasama, kebersamaan, kesopanan dan hasil praktikumnya. Kemudian laporan resmi yaitu 25%. Nah, total dari pretest, post-test, skill lab dan laporan ini nanti yang akan diambil adalah 70%-nya dari nilai praktikum ya. Kemudian nanti ada nilai responsi 30%, sehingga nanti total akhir untuk praktikumnya adalah 100%. Kemudian
Untuk tata tertib lainnya adalah sebelum acara praktikum dimulai, praktikan harus melaksanakan pretest dengan dosen atau asisten yang telah ditetapkan ya. Kemudian praktikan yang belum lulus tes itu tidak diperkenankan mengikuti praktikum ya. Nilai pretest minimalnya adalah 60 ya. Kemudian silahkan nanti kalau yang belum mendapatkan nilai 60 nanti silahkan apakah nanti akan pretest ulang dengan dosennya atau nanti ada tugas khusus dari dosennya ya. Baik, sudah datang juga bersama kita Ibu Melati ya. Selamat siang Ibu Melati. Halo Bu. Ya Ibu. Selamat datang Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ya Pak Tiko, tapi Pak Tiko sedang berhalangan hadir hari ini ya. Jadi nanti hari ini kita bertiga, saya, Bu Lenisha, dan Bu Ella. Baik, izin melanjutkan ya Ibu-Ibu. Nah, yang kedua, selama praktikum ya, praktikan diwajibkan mengenakan jas praktikum atau jas lab-nya, kemudian masker dan handscoon ya. Jadi tolong ini dipersiapkan dari rumah ya. Jadi sebelum masuk lab itu harus sudah mengenakan jas lab, masker, handscoon. Mungkin nanti juga akan menggunakan penutup kepala juga ya. Kemudian bersikap sopan dalam berpakaian. Cara bicara maupun cara bergaul termasuk di dalamnya tidak merokok dalam laboratorium dan tidak membuat kegaduhan. Karena di lab kan ada banyak bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai merokok di lingkungan kampus. Kemudian praktikan diwajibkan memastikan alat gelas yang digunakan dalam praktikum harus sudah dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan ya. Jadi kalau diusahakan kalian sebelum praktikum itu alat-alatnya disiapkan dulu dan dipastikan kebersihannya sebelum digunakan ya. Demikian juga setelah digunakan juga harus dalam keadaan yang bersih dan kering ya. Kemudian dikembalikan ke tempatnya semula. Lalu untuk bahan-bahan obat yang diambil itu harus dikembalikan lagi ke tempatnya semula dengan tutup botol yang jangan sampai tertukar ya, karena nanti bisa mengkontaminasi atau mencemari bahan. Dan dikembalikan ke lemari obatnya masing-masing ya. Kemudian tiap kelompok praktikan itu wajib membawa lap atau serbet dan tisu untuk membersihkan alat-alat gelas dan juga nanti membersihkan meja ya jika ada tumpahan. Kemudian yang keenam menjaga kebersihan laboratorium ya dengan cara yang pertama membuang residu atau sampah di tempat yang disediakan. Kemudian bahan obat diambil secukupnya sesuai dengan ketentuan ya yang ditimbang berapa, tidak berceceran di meja atau di lantai. Kemudian gunakan pipet dan sendok yang berbeda untuk masing-masing bahan untuk menjaga bahan tidak tercampur. Ya, misalkan kalian mau ngambil talkum, gunakan sendoknya sendiri. Mau menggunakan mau mengambil ZNO, maka gunakan sendok yang berbeda juga ya. Jangan sampai dicampur ya ininya sendoknya ya, dan tutupnya tadi juga jangan sampai tertukar ya. Kemudian praktikan yang merusak alat ya harus melapor kepada laboran dan segera menggantinya per kelompok atau nanti tergantung kesepakatan. Kalau misalkan alatnya mahal mungkin nanti pertimbangannya adalah per kelompok, tapi kalau alatnya murah nanti bisa per individu atau nanti tergantung kesepakatannya apakah digantinya per kelompok atau per individu dengan merek dan kualitas yang sama dengan yang dirusakkan ya. Kemudian untuk hasil pengamatan dan laporan praktikum ya,
Yang pertama, setiap praktikan itu wajib membuat laporan sementara dan laporan akhir praktikum secara individu. Ya. Kemudian laporan sementara itu dikumpulkan saat tutorial dengan sistematika poin A sampai E bisa dilihat di format laporan yang akan dimunculkan setelah ini. Kemudian setiap praktikan itu wajib membuat laporan resmi ya yang terdiri dari poin A sampai J tentang percobaan yang telah dilakukan dan diserahkan saat tutorial berikutnya. Apabila belum menyerahkan laporan resmi, maka praktikan tidak diperkenankan mengikuti tutorial berikutnya. Kemudian laporan wajib dikerjakan secara mandiri dan dilarang copy paste. Oke, mungkin karena ini kita sistemnya nanti hibrid ya. Untuk tutorialnya kita akan secara online. Untuk praktikumnya kemungkinan akan praktikum di kampus ya. Jadi nanti laporan sementaranya itu dikumpulkan saat tutorial. Jadi ketika kalian tutorial pertama, maka kumpulkan laporan sementara laporan pertama, begitu seterusnya sampai dengan laporan sementara praktikum kelima ya. Kemudian nanti ketika kita sudah mulai praktikum ya, praktikum pertama itu berarti nanti laporan pertama itu laporan resminya dikumpulkan saat praktikum yang kedua. Berarti sistemnya seperti itu ya. Jadi nanti pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tutorial dulu dari tutorial 1 sampai tutorial 5 ya. Kemudian pertemuan ke-6 itu kita baru mulai praktikum satunya ya. Praktikum 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi jadi pas saat praktikum pertama itu kita hanya praktikum saja ya tanpa ada laporan yang dikumpulkan. Tapi nanti ketika praktikum yang kedua itu kalian harus sudah mengumpulkan laporan yang pertama, laporan resmi praktikum pertama, begitu seterusnya ya. Sampai nanti laporan kelima, laporan resmi yang kelima itu kalian kumpulkan seminggu sesudah praktikum kelimanya selesai dilakukan ya. Kemudian ini untuk format laporan resminya ya, ada nama praktikan, ada NIM, dan kalian tuliskan kan kelompok berapa. Kemudian tulis judul percobaannya apa, tanggal percobaannya tanggal berapa. Kemudian tuliskan tujuan praktikumnya apa, kemudian tinjauan pustakanya juga ditulis. Ya nanti di modul praktikum itu kan juga sudah ada tinjauan pustaka, tapi kalau misalkan kalian mendapatkan tinjauan pustaka lainnya ada tambahan, silakan ditambahkan dari tinjauan pustaka yang sudah diberikan di modul ya. Kemudian alat dan bahan ya dicatat di situ alat dan bahannya apa. Misal ada penyesuaian, misalkan di modul bahannya adalah CMC misalkan. Tapi saat praktikum yang digunakan adalah misalkan larutan gula, maka nanti alat dan bahannya disesuaikan ya. Kemudian cara kerja sesuai dengan di petunjuk praktikumnya. Kemudian yang F adalah hasil perhitungan atau pengamatan ya, silakan kalian catat hasilnya apa. Kemudian yang G adalah pembahasan. Pembahasan ini adalah kalian membahas bagaimana kesesuaian antara teori atau tinjauan pustaka dengan hasil perhitungan yang didapat. Apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian. Kemudian nanti kan kalian akan menggabungkan beberapa data dari kelompok-kelompok lainnya. Nah, itu bagaimana hubungannya atau bagaimana grafiknya ya. Jadi nanti di situ dibahas ya. Kemudian buat kesimpulannya. Kesimpulan itu bukan ini ya. Kesimpulan adalah mahasiswa mampu melakukan itu bukan itu kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu adalah nanti bagaimana apakah sudah sesuai yang praktik yang dilakukan dengan teorinya atau belum. Kalau misalkan belum sesuai, kira-kira apa ya masalahnya? Gitu. Itu bisa dibahas juga nanti di pembahasan dan nanti dibuat di kesimpulan ya. Daftar pustaka minimal 3 referensi ya. Cara membuat daftar pustaka sesuai dengan pedoman penulisan daftar pustaka. Kemudian dilarang menggunakan blog, WordPress ya gitu-gitu ya. Harus gunakan buku atau jurnal. Kemudian lampiran ini isinya adalah foto-foto selama praktikum ya, bukan foto selfie kalian, tapi foto saat kalian praktikum, maksudnya foto hasilnya, foto hasil pengamatannya, foto sama proses pengerjaannya, gitu ya, lampirannya. Nah ini laporan ini kalian ketik ya, silakan kalian ketik.
Untuk yang poin A sampai poin E itu dikerjakan di laporan resmi, laporan sementara ya. Laporan resminya adalah semua yang ada di sini, ya termasuk dengan perbaikan-perbaikannya. Kemudian yang selanjutnya ya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oke, sebentar saya menemukan teman kalian. Oke, setelah ini saya tidak akan mengadmit teman-teman kalian lagi ya. Minta tolong yang jadi PJ-nya dicatat ya temannya, siapa yang hadir hari ini sesuai dengan yang ada di ininya ya, yang ada di partisipannya. Baik, yang pertama silahkan baca dan pahami profil material safety datasheet atau MSDS tiap bahan kimia yang digunakan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, percobaan yang akan menimbulkan gas beracun seperti CO, H2S, HCN, dan bahan kimia korosif lainnya yang menguap itu harus dilakukan di dalam lemari asam. Ya, ingat jangan dihirup ya, dan jangan juga diarahkan ke temannya ya, atau ke arah muka sendiri karena itu berbahaya. Kemudian hindari mematikan semua api atau yang menimbulkan api pada waktu bekerja dengan pelarut-pelarut organik yang mudah terbakar seperti ether, petroleum ether, benzen, dan sebagainya. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian jika pengenceran asam kuat atau melarutkan basa kuat, maka zat tersebut harus dituangkan ke dalam air, bukan sebaliknya. Jadi siapkan dulu airnya, baru masukkan asam kuat atau basa kuatnya. Kemudian mohon diperhatikan ya, yang pertama, jika melakukan percobaan dalam tabung reaksi dengan pemanasan, maka mulut tabung jangan diarahkan ke muka sendiri dan jangan pula diarahkan ke muka orang lain ya. Jadi jangan sampai terhirup ya. Terus juga nanti kalian harus menggunakan masker. Kemudian jangan menyedot dengan mulut untuk bahan kimia yang reaktif atau kuat. Gunakan penyedot karet atau filler, terutama nanti ini ketika kita praktikum tentang viskositas larutan Newton ya, itu nanti gunakanlah filler. Kemudian materi praktikumnya ada 5. Yang pertama percobaan 1 itu penentuan kerapatan, bobot jenis, dan tegangan permukaan. Kemudian percobaan kedua adalah penentuan titik didih. Percobaan ketiga adalah sifat alir cairan atau reologi. Pertemuan keempat adalah penentuan viskositas larutan Newton dengan viskosimeter Oswald. Kemudian yang terakhir adalah tentang mikroniletik. Untuk jadwal praktikumnya ya, untuk farmasi fisika itu hari Rabu dan Kamis ya. Hari Rabu jam 8 sampai jam 11 itu A1 ya dengan Ibu Lenisia dan saya. Kemudian jam 11 sampai jam 2 itu A2 dengan saya dan Pak Tiko. Kemudian jam 14 sampai jam 17 itu kelompok B1 dengan Ibu Lenisia dan saya. Kemudian Kamis jam 8 sampai jam 11 itu dengan B2 dengan Ibu Lenisia dan Ibu Mela. Nah, untuk jadwal praktikumnya ini belum diperbaiki ya, nanti akan saya perbaiki dulu. Jadi nanti kita habiskan setelah asistensi ini minggu depan kita mulai tutorial pertama, selanjutnya tutorial kedua, tutorial ketiga, keempat, dan kelima. Ketika sudah selesai tutorial, baru kita lanjutkan praktikum 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita responsi ya. Jadi laporan resmi praktikum kelima dikumpulkan sebelum kalian responsi ya, atau saat sebelum kalian responsi ya. Nilai kalian tidak diperkenankan mengikuti responsi jika kalian belum mengumpulkan semua laporan praktikumnya dan harus sudah mengganti alat-alat yang dirusakkan atau dipecahkan. Ya, jadi sebelum responsi harus sudah mengumpulkan laporan praktikum dan harus sudah mengganti alat ya. Kemudian kalian ya
jika kalian 2 kali tidak mengikuti praktikum ya, maka kalian dianggap mengundurkan diri dari praktikum farmasi fisika ya. Tidak akan ada nilainya. Kemudian untuk daftar pustaka ya, ini ada beberapa daftar pustaka yang bisa kalian baca. Ada dari Martin ya, Physical Pharmacy, ada dari Edward Physical Pharmacy, ada Remington, ada The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, ada buku pelajaran teknologi farmasi, dan ada buku Farmakope Indonesia edisi ketiga atau edisi keempat, bisa kalian baca ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak ya. Apakah ada tambahan dari Ibu Mela dan Ibu Lenisia? Belum ada, Bu. Sudah jelas Baik, terima kasih Bu Mela. sudah lengkap dijelaskan. Ya. Kalau Ibu Lenisia, apakah ada tambahan Ibu Lenisia? Mohon maaf Bu, kameranya nggak on soalnya lagi di luar. Ini berarti untuk biar lebih jelasnya sama adik-adik mahasiswa, untuk laporannya nanti untuk walaupun sementara dan resmi itu menggunakan Word ya, maksudnya via bukan buku lagi ya maksudnya. Iya, walaupun praktikumnya nanti kita ada tatap muka maksudnya. Iya Ibu. Iya, minta tolong ini aja buat adik-adik semua yang nanti praktikum farmasi fisika ini kan nanti hasil untuk tiap percobaannya kan kelompoknya berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang satu mungkin sampelnya kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda. Ataupun misalnya dengan ketentuan pada saat praktikum itu mungkin ada yang satu kelompok menggunakan sampel A, kemudian yang kelompok yang lain menggunakan sampel B. Kemudian hasilnya pun itu berbeda-beda ya Bu ya, tidak sama semua satu kelompok ya gitu. Nah saya sering sekali temukan berkali-kali menggunakan, saya nggak tahu datanya itu pada saat praktikum itu sama semua, entah itu mereka ngambil dari mana, dan itu kejadian sudah berkali-kali gitu kan. Jadi saya himbau untuk adik-adik mahasiswa biar apa yang kalian dapatkan pada saat praktikum, atau misalnya nanti ada kendala kita tidak bisa melakukan praktikum secara tatap muka, mungkin ya Bu ya, jadinya nanti video lagi seperti sebelumnya. Nah, apa yang ditentukan oleh dosen itu nanti datanya seperti apa, itu yang akan dibahas pada saat membuat laporan resminya. Begitu ya Bu ya? Iya Ibu Lenisia. Ya, jadinya sering saya temukan adik-adik itu memakai data yang bukan tidak sesuai dengan data yang ditentukan oleh dosennya atau bukan data kelompoknya sendiri begitu. Nah, sudah sering saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh dosen pembimbingnya itu yang dipakai data atau hasil pada saat praktikum. Jadi mereka ngulang lagi gitu untuk bikin laporan resminya karena datanya nggak tahu mereka dapat dari mana gitu. Ya. Itu aja mungkin Bu. Siap Bu Lenisia. Mungkin nanti tambahan Bu Lenisia dan Bu Mela, biasanya kan nanti satu kali itu kan dibagi 4 kelompok ya biasanya, misalkan A1 itu ada A11, ada A12 gitu ya. A2 itu ada A21, ada A22 gitu ya. Nah, itu kan nanti biasa satu kelas itu ada 4 kelompok gitu ya. Nanti itu biasanya untuk bisa kita melihat variasi datanya atau hubungannya gitu dengan peningkatan konsentrasi itu apakah ada perbedaan gitu ya. Mungkin nanti misalkan kita menggunakan larutan gula, misalkan kelompok 1 gunakan larutan gula 1%, kelompok 2 gunakan yang 2%, misalkan kelompok yang ketiga dan keempat gunakan yang 3 dan 4%. Nah, nanti mungkin mahasiswa memang dia mengerjakan yang 1%, ketika mereka praktikum mereka mengerjakan yang 1%. Tapi nanti saat laporan resminya itu mereka akan menampilkan data dari kelompok 2, 3, dan 4. Jadi nanti ketika mereka menampilkan data kelompok 2, 3, dan 4, nanti harapannya mereka bisa melihat hubungannya. Ketika terjadi kenaikan konsentrasi, apakah misalkan terjadi kenaikan juga viskositasnya, misalkan seperti itu.
Kemudian nanti misalkan kayak yang reologi, misalkan yang satunya dapat Newton, yang kelompok lainnya dapat non-Newton, akan dilihat apakah memang sesuai dengan grafiknya atau tidak. Mungkin seperti itu ya nanti Ibu Lenisia dan Bu Mela. Mungkin nanti akan seperti itu ya, seperti biasanya lah, seperti praktikum yang biasanya. Cuman nanti adik-adik tidak diperkenankan untuk copy paste dari temennya ya. Misalkan belum tentu kelas A dengan kelas B itu zatnya sama. Itu yang dimaksud dengan Bu Lenisia ya. Misalkan kelas A mungkin mendapatkan zat lain ya, kelas B mendapatkan zat yang berbeda dengan materi praktikum yang sama. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai kalian hanya asal copy paste tapi kalian nggak ngerti dengan apa yang dikerjakan ya. Zatnya A tapi kalian malah kerjakan yang zat B, itu ya maksudnya Bu Lenisia. Jadi jangan asal copy paste ya. Tapi untuk yang begitu maksud saya, soalnya kadang kita sudah menentukan sampelnya apa, pada saat dibahas pada laporan resmi itu sampelnya berbeda gitu. Iya, jangan sampai biasanya asal copy paste ya Ibu ya. Jadi itu ya peringatan untuk adik-adik, jangan asal copy paste. Jadi karena kalau data kalian salah ya sudah salah laporannya begitu. Itu Bu Lenisia berbaik hati untuk kalian diberikan yang sebelumnya ya diberikan kesempatan untuk mengulang gitu. Baik, ada tambahan lagi mungkin Ibu-ibu? Cukup Bu mungkin. Cukup, baik, terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Coba sih tampilin videonya, saya mau lihat kalian lagi ngapain sih. Coba munculin videonya. Hayo lo. Coba nyalain videonya. Kan kita belum pernah ketemu ya semester. Kalian angkatan 2020 ya? Atau 2019? 2019 ya? 2020, Bu. 2020. Oke, kita belum pernah ketemu berarti ya. Halo semuanya. Ini saya Cynthia, Bu Mela dan Bu Lenisia belum bisa aktifkan kamera, nggak apa-apa ya. Baik, ada yang mau ditanyakan adik-adik mahasiswa? Tidak adakah? Sudah Baik. jelas semua. Sudah jelas. Cukup ya. Untuk tutorialnya nanti akan langsung dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya. Jika nanti ada perubahan jadwal ya, misalkan dosennya tidak bisa tutorial pada hari yang sudah ditetapkan karena mungkin bentrok dengan jam mengajar atau jam kuliah, silakan nanti disesuaikan waktunya dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya. Misalkan nanti ada bentrok. Nah, setelah ini saya minta tolong nanti masing-masing kelompok silakan hubungi dosen pembimbingnya masing-masing untuk komunikasi jadwalnya bagaimana, apakah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ataukah ada perubahan ya. Minta tolong segera dihubungi dosennya masing-masing ya. Ya, Bu. Baik, Ya, Bu. ada teman-temannya yang hari ini tidak masuk ya, tidak ikut atau dia telat hadir ya. Yang telat hadir tadi tidak saya admit karena mengganggu proses penyampaian materi. Jadi nanti untuk temannya yang tidak hadir diwajibkan untuk menyimak ini di YouTube ya. Ini sudah saya record, nanti akan saya share di YouTube. Silakan nanti ditonton di YouTube-nya, wajib ya, dengan membuat resume apa yang didiskusikan pada saat asistensi hari ini. Tolong disampaikan ke teman-teman yang tidak hadir ya. Jika tidak menonton dan juga tidak membuat resumenya, maka dianggap tidak mengikuti asistensi, maka dilarang mengikuti praktikum ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, minta tolong tadi minta tolong PJ-nya ya untuk serahkan nama-nama teman-temannya ke saya ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Baik. Kalau begitu saya tutup ya pertemuan asistensi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Mela dan Ibu Lenisia atas waktunya hadir pada asistensi hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah datang asistensi hari ini. Ada 40 orang mahasiswa, ada 40 kurang 37, ada 37 mahasiswa yang hadir hari ini.
Saya minta listnya nanti ya, kelas A dan kelas B. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti modulnya dikirimin ya. Iya, Bu. Nggih, Bu. Mantap.